Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ruben Yabes dengan NIM 164251116. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, kelompok 10, mengenai penilaian tingkat kepuasan mahasiswa ITB terhadap transportasi umum Metro Jabar Trans dibandingkan transportasi umum di daerah Jatinangor. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa topik ini penting bagi mahasiswa di Jatinangor? Mengapa transportasi umum itu penting bagi mahasiswa di Jatinangor? Jawabannya itu ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah aksesibilitas. Jadi untuk memudahkan mobilitas antar kampus atau tempat tinggal diperlukan aksesibilitas yang mudah. Lalu yang kedua adalah biaya. Karena sebagai mahasiswa, kami memiliki batasan ekonomi yang jelas sehingga membutuhkan moda transportasi yang ekonomis untuk mendukung kegiatan kita. Baru yang ketiga adalah kenyamanan dalam menunjang aktivitas perkuliahan sehari-hari. Baru selanjutnya, melalui penelitian ini, kami ingin menjawab beberapa hal krusial yang sudah disusun dalam rumusan masalah. Apakah MJT sudah memenuhi ekspektasi mahasiswa? Lalu apakah seberapa tinggi tingkat kepuasannya? Lalu apa yang menjadi daya tarik MJT? Dan apa saja keluhan yang sering dialami oleh pengguna? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan gabungan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini yaitu kami sebagai peneliti terjun langsung ke lapangan dan mendapatkan data langsung dari responden yang bersifat akurat dan fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya jika misalnya sebagai pewawancara mempunyai pertanyaan lanjutan bisa langsung di follow up. Jadi datanya sangat akurat. Baru yang kedua itu data kuantitatif diperoleh dari kuesioner dan bersifat sebagai data sekunder untuk melengkapi data primer yang didapat dari wawancara. Lalu, data diperoleh juga melalui studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta pengambilan data langsung dari rekan-rekan mahasiswa ITB di Jatinangor. Baru selanjutnya kita masuk ke teori dasar. Jadi, transportasi umum itu adalah sistem transportasi yang melayani pergerakan orang secara kolektif. Sistem ini beroperasi dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan serta dapat digunakan oleh masyarakat luas dengan membayar tarif tertentu. Jadi MJT ini merupakan evolusi transportasi publik di Bandung Raya yang secara resmi mulai beroperasi di bawah nama baru sejak 1 Januari 2025. MJT kini menjadi tulang punggung sistem bus rapid transit atau BRT yang dikelola oleh BUMD PT Jasa Sarana, dan di Jatinangor, MJT juga bersaing dengan moda lain seperti ojek daring, angkot, hingga layanan shuttle seperti Arnes dan City Trans. Jadi, berdasarkan data yang sudah kami himpun, kami menyusun hasil penelitian sebagai berikut. Kami mendapat frekuensi penggunaan MJT yaitu 65% responden menggunakan MJT 1-2 kali dalam seminggu, dan 15% bahkan menggunakan MJT setiap 3-5 hari. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap MJT sangatlah tinggi. Baru, tingkat kepuasan terhadap MJT itu luar biasa. Sebanyak 80% responden memberikan nilai kepuasan yang tinggi, yaitu di poin 4 atau 5. Lalu, perbandingan MJT unggul di harga atau rute, namun kalah dari ojek online dalam fleksibilitas dan waktu tempuh. Untuk contoh lain, MJT juga unggul di biaya jika dibandingkan shuttle untuk penggunaan sehari-hari, tetapi fasilitas premium shuttle itulah yang menjadi daya tarik shuttle tersebut. Lalu yang terakhir, jika dibandingkan dengan angkot, MJT lebih modern karena menggunakan pembayaran digital, tetapi ketidakteraturan tempat naik dan turun angkot juga menjadi salah satu kendala pengguna layanan angkot. Jadi meskipun kepuasannya tinggi, masih ada beberapa kendala serius. Yang pertama yaitu waktu. Ini merupakan kendala utama yang dialami oleh responden. 60% responden mengeluh ketidaktepatan waktu yang harusnya terjadwal setiap 5 menit sekali berangkat. Kadang responden mengeluh bahwa MJT berangkat lebih lama dari jadwal yang ditentukan karena bus belum penuh atau masih menunggu penumpang lain. Hal ini menyebabkan reaksi rantai atau lanjutan yang bisa berakibat kepada kemacetan lalu lintas secara umum. Lalu, yang kedua itu kenyamanan. Ada keluhan mengenai kebersihan lantai bus yang kurang terjaga. Banyak terlihat sisa-sisa makanan di lantai, padahal sudah jelas dilarang makan di dalam bus. Ini menunjukkan bahwa pengemudi MJT tidak terlalu menegakkan aturan yang ada di MJT. Lalu, responden juga mengeluhkan cara mengemudi yang terkadang terburu-buru.
Ini mungkin terjadi karena pengemudi sibuk mengejar jadwal karena keterlambatan yang sudah terjadi di awal keberangkatan. Cara mengemudi yang buru-buru bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain dan juga menjadi faktor utama penyebab kemacetan. Lalu yang terakhir yaitu fasilitas. 30% responden merasa ketersediaan fasilitas di dalam armada belum merata atau tidak homogen. Responden mengeluh terkadang ada kursi yang mulai rusak, tapi belum diperbaiki. Pengaturan suhu AC setiap bus juga berbeda-beda, ada yang sangat dingin dan ada yang tidak dingin sama sekali. Jadi, berdasarkan temuan tersebut, kami memberikan beberapa saran perbaikan, yaitu perlunya penambahan armada terutama pada jam-jam sibuk. Ini mungkin berbanding terbalik dengan kemacetan, karena penambahan armada sama saja seperti menambahnya kemacetan. Tetapi jika penjadwalan keberangkatan dilakukan secara konsisten dan laju kendaraan untuk mencapai tujuan dilaksanakan secara optimal tanpa terburu-buru, maka kemacetan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan sepenuhnya. Lalu yang kedua itu optimalisasi aplikasi pelacak posisi bus secara real time. Ini digunakan agar bus bisa dipantau secara dua perspektif. Yang pertama yaitu agar pengguna layanan bisa memantau bus selanjutnya. Yang kedua yaitu agar ada pengawas yang bisa bertanggung jawab ketika bus mengalami kendala sehingga bisa ditangani secara cepat dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan kebersihan dan keramahan petugas di lapangan. Jadi sebagai kesimpulan, layanan MJT sangat diminati karena tarifnya yang ekonomis yaitu hanya Rp4.900 untuk semua destinasi. Kendala utamanya tetap pada masalah ketidaktepatan waktu. Maka solusi strategis yang dibutuhkan adalah penambahan frekuensi perjalanan dan optimalisasi teknologi aplikasi agar MJT dapat bersaing secara maksimal dengan transportasi lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi